Hai semua, pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang patofisiologi daripada katarak. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Leonora Merlin Yaakob. NPM saya 1214201190141. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Baik, sebelum kita masuk kepada patofisiologi daripada katarak, kita harus mengetahui dulu apa sih itu katarak. Pasti di kalangan masyarakat sudah banyak mengetahui tentang penyakit katarak atau sering mendengar tentang penyakit katarak, atau bahkan keluarga kita sudah ada yang mengalami penyakit katarak ini. Katarak itu adalah opisitas pada lensa yang menyebabkan penurunan jumlah atau pembiasan cahaya yang masuk melalui media refraksi sehingga penurunan kemampuan penglihatan. Degenerasi adalah penyebab katarak yang paling umum, tetapi banyak faktor lain yang dapat terlihat termasuk trauma, toksin, penyakit sistematik seperti diabetes, merokok, dan kelainan herediter yang bisa menyebabkan katarak. Sebagian besar juga katarak terjadi karena proses degeneratif atau bertambahnya usia seseorang. Usia rata-rata terjadinya katarak adalah pada usia 60 tahun ke atas. Patofisiologi daripada katarak yaitu lensa kita berisi 65% air, 35% protein, dan mineral penting. Katarak merupakan kondisi penurunan ambilan oksigen, penurunan air, peningkatan kandungan kalsium, dan berubahnya protein yang dapat larut menjadi tidak dapat larut. Pada proses penuaan, lensa secara bertahap kehilangan air dan mengalami peningkatan dalam ukuran dan densitasnya. Peningkatan densitas diakibatkan oleh kompresi sentral serat lensa yang lebih tinggi. Saat serat lensa yang baru diproduksi di korteks, serat lensa yang ditekan menuju sentral. Serat-serat lensa yang padat lama-lama menyebabkan hilangnya transparasi lensa yang tidak teratasi nyerinya dan sering bilateral. Selain itu, berbagai penyebab katarak di atas menyebabkan gangguan metabolisme pada lensa mata kita. Gangguan metabolisme ini menyebabkan perubahan kandungan bahan-bahan yang ada pada akhirnya menyebabkan kekeruan pada lensa kita. Kekeruan dapat berkembang di berbagai bagian lensa ataupun kapsulnya. Pada gangguan ini, sinar yang masuk melalui kornea dihalangi oleh lensa yang keruh atau kita sebut dengan buram. Kondisi ini mengaburkan bayangan yang sampai pada retina. Akibatnya, otak menginterpretasikan sebagai bayangan yang berkabut. Pada katarak yang tidak diterapi, lensa mata menjadi putih, kemudian berubah menjadi kuning, bahkan menjadi coklat ataupun hitam, dan klien mengalami kesulitan dalam membedakan warna.